Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Utama. Saudara, di balik gemerlap pertunjukan sirkus ternyata menyimpan kisah kelam dari para pemainnya. Sejumlah mantan pemain yang tumbuh besar dan menjadi bintang akrobat cilik di bawah Oriental Sirkus Indonesia mengungkap masa kecil mereka yang suram karena dibayangi eksploitasi dan kekerasan yang dibalut tindakan disiplin. Puluhan tahun memendam luka, kini sejumlah mantan pemain sirkus ini menuntut pertanggungjawaban atas eksploitasi dan perampasan asal-usul mereka. Demi menghibur penonton, hak anak yang melekat hilang. Lantas, akankah mereka dapat keadilan? Itu pernah bilang kalau saya diberikan sama ibu-ibu ke ibunya yang bernama Ibu Tuti sekitar umur saya 2 tahun. Jadi tuh saya nanyain identitas pun dia bilang dia nggak tahu. Saya ingatnya cuma naik kereta. Jadi terakhir itu saya udah nggak pernah tahu keluarga lagi, udah nggak tahu mama papa saya, udah nggak tahu. Di jalan saya lihat ini saya mau dibawa kemana gitu perasaan. Jadi cuma bisa nangis doang. Seingat saya sama Bu Tony itu bawa saya. Ternyata saya dibawa ke sirkus. Nggak ada kesalahan, latihan ya bisa ditempeleng kayak gitu aja. Seperti itu. Ya di luar latihan pun kalau kita ada salah ya mereka juga melakukan kekerasan, dipukul lah, kita ada salah sedikit aja gitu biasanya mereka main tangan. Itu kita dipaksa harus bisa itu. Kalau saya nggak bisa Mbak, itu kita dapat pukulan pasti. Kayak kita ditamparin, dipukul pakai rotan, ditendang. Itu saya tidak pernah mendapatkan. Tapi waktu di safari tahun 96 beberapa kali saya dikasih memang. Cuman saya waktu itu dikasih buat jajan pizza kayak gitu. Waktu itu pizza harganya kalau nggak salah cuma 2.500 apa berapa gitu. Itu saya dikasih. Jadi bukan gaji nggak mungkin segitu. 5.000 berapa, sekitar segitulah. Yang ada temen yang ingat, kalau saya sih nggak terlalu ingat dia soal itu ya. Mereka bilangnya kita tidak digaji karena dianggap sebagai keluarga sendiri. Itulah tadi saudara sepenggal kisah pilu dari sejumlah mantan pemain sirkus di bawah Oriental Sirkus Indonesia yang dihimpun oleh tim Berkas Kompas. Meski sudah puluhan tahun berlalu, luka yang mereka alami saat menjadi pemain sirkus belum juga pulih. Bahkan salah satu dari mantan pemain bernama Ida kini hidupnya harus bergantung dengan kursi roda karena lumpuh akibat jatuh saat melakukan terapis. Para mantan pemain sirkus Oriental Sirkus Indonesia merasa dieksploitasi. Bahkan upah pun tak pernah diterima. Namun pengakuan sejumlah mantan pemain sirkus ini disangkal saudara oleh founder Oriental Sirkus Indonesia atau OCI, Tony Sumampau. Tony membantah adanya tuduhan terkait penyiksaan kepada para pemain sirkus yang terjadi. Tony menjelaskan tidak adanya penyiksaan yang dilakukan seperti menyetrum pemain sirkus saat latihan. Tindakan kepada para pemain hanyalah bentuk pendisiplinan. Aneh, tapi kalau anak-anak itu latihannya malas, tidak mau keluar tenaga, kalau pakai rotan itu mah biasa. Pakai rotan waktu itu Pak ya? Pakai rotan, ya. Dan kita kontekstual pada masa tahun itu memang begitu kulturnya, memang bukan begitu. Cuma di sirkus. Memang begitu. Iya. Di luar sirkus pun sama. Kita di rumah pun mengalami gitu ya. Iya. Memang itu tidak diberi gaji ya. Kita kan dulu juga nggak terima gaji, sama. Masih anak-anak masa terima gaji gitu ya. Tapi uang saku untuk belanja, untuk segala macam itu selalu ada. Saudara, nyaris 30 tahun menyimpan trauma. Pemain sirkus tuntut keadilan atas raibnya hak mereka. Beragam cara mereka lakukan untuk menagih tanggung jawab atas tahunan pengalaman traumatis mulai dari jalur DPR, Komnas HAM hingga Bareskrim. Tapi sayang, pada tahun 1999 kasus ini mandek karena alasan kurangnya alat bukti.
Hingga akhirnya saudara pada tahun 2025 kasus ini kembali menguak ke publik setelah mereka mengadu kepada Kementerian HAM agar kasus ini dapat dibuka kembali. Bisa mungkin bersembunyi dari mereka agar gak ketangkap. Soalnya saya pernah kabur tahun 86. Lepas dari kehidupan kelam dunia pertunjukan, eks pemain sirkus tuntut keadilan atas raibnya hak mereka. Sampai sekarang saya pun belum bisa ketemu orang tua saya. Identitas saya juga nggak tahu. Dari mana saya, nama orang tua saya itu siapa. Nyaris 30 tahun eks pemain sirkus mengulik asal-usul dan menagih tanggung jawab atas tahunan pengalaman traumatis. Lumayan jauh kan? Pada 1997, eks pemain sirkus lapor polisi. Yang dia tanyain malah gini, kamu disiksa? Iya pak, kamu punya bukti nggak? Katanya gitu. Saya bilang bukti itu bukti apa pak? Bukti itu bukti visum kalau kamu dipukulin ada bekasnya. Kata dia bilang gitu. Oh saya nggak ngerti pak kalau yang kayak gitu, kita kan nggak ngerti kayak gitu-gitu. Saya tuh bener-bener nangis pada saat itu. Terus dia bilang apa? Udah kadaluarsa katanya. Jadi saya pulang, percuma. Melapor ke Komnas HAM jadi harapan. Keamanan saya karena kan terasa terancam. Saya akhirnya memberanikan diri itu melapor ke Bapak Mulyadi pada tahun 97. Sempat menemui jalan buntu untuk mencari keadilan saudara pada 1997 ada sedikit harapan dari Komnas HAM. Komnas HAM pada April 1997 menyatakan sikap atas apa yang dialami eks pemain sirkus. Setidaknya Komnas HAM menemukan ada 4 pelanggaran yang dilakukan pihak Oci pada mantan pemain sirkus. Ya, pada waktu itu kita sudah menemukan itu ya. Itu hasil temuan kita yang menunjukkan beberapa bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Persoalannya apakah itu diakui atau tidak, itu kan data-data yang kita peroleh pada waktu itu ya. Dan dalam kenyataannya kan kemudian dari pihak pendidikan ya, dinas sosial dan dinas pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bogor pada waktu itu tahun 97 juga mereka menyampaikan bahwa sudah ditindaklanjuti. Ada 4 poin pelanggaran Oriental Sirkus Indonesia pada mantan pekerjanya yang ditemukan Komnas HAM pada tahun 1997. Di antaranya pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal-usul identitas dan hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya. Pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. Pelanggaran terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak, serta pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan. Pihak Oriental Sirkus Indonesia, saudara atau OCI, pernah menawarkan penyelesaian kasus mantan pemain sirkus OCI secara kekeluargaan. Saat mediasi, OCI telah memberikan uang kekeluargaan sebesar 150 juta rupiah per orang. Dan tidak hanya itu, pihak OCI juga menjanjikan akan memfasilitasi dan memberikan akses kepada eks pemain apabila ingin membuka usaha. Namun saudara, penawaran itu ditolak eks pemain sirkus OCI. Kami kemarin sampai menawarkan sampai 150 juta untuk memberikan kepada mereka. Mengapa? Karena bagaimanapun juga mereka berjasa terhadap keluarga. Jadi saya berharap, masih berharap sampai sekarang, ayo kita selesaikan keluarga. Jangan dimanfaatkan oleh orang lain yang mau mengeksploitasi kalian. Memang saudara, kompensasi menjadi salah satu yang ada dalam tuntutan para mantan pemain sirkus OCI. Tapi ada sejumlah tuntutan lain yang sebenarnya dinanti pertanggungjawaban dan penyelesaiannya. Di antaranya mereka menuntut OCI agar membuka identitas dari 60 mantan pemain sirkus. Lantaran mereka selama ini tak mengetahui asal-usul keluarga mereka. Selain itu, mereka menuntut untuk dibentuk tim investigasi dan pengadilan untuk mengadil dugaan pelanggaran HAM berat tahun 1997. Dan yang terakhir adalah menuntut untuk pemberian kompensasi.
Untuk mencari keadilan, lagi-lagi ex pemain sirkus Oriental Sirkus Indonesia mendatangi Barreskrim Polri. Mereka datang untuk mempertanyakan kelanjutan kasus penyiksaan yang diadukan salah satu korban pada 1997 lalu. Dan tidak hanya itu, mereka juga datang untuk menyerahkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar menarik SP3 terhadap laporan yang diajukan pada tahun 1997. Mereka berharap kasus ini kembali dibuka. Kait mempertanyakan surat SP3 terhadap laporan saudara Vivi tahun 97 yang mana menurut informasi dari Komnas HAM tahun 99 sudah dikeluarkan SP3. Padahal bagi kami pasal yang diadukan itu tentunya tidak susah untuk membuktikan, yaitu pasal 277 KUHP, di mana di situ menghilangkan identitas seseorang. Dan dalam kasus ini mestinya kan bukan Vivi seorang, tapi ada banyak korban yang sampai hari ini juga tidak tahu asal-usulnya. Polemik dugaan penganiayaan mantan pemain sirkus ini masih terus bergulir, saudara. Semoga kasus ini bisa diselesaikan dengan baik dan tak ada pihak yang dirugikan, sehingga semua pihak bisa mendapat solusi seadil-adilnya. Informasi selengkapnya mengenai ex pemain Oriental Sirkus Indonesia yang merasa dieksploitasi dan menyisakan kisah pilu mendalam bisa Anda saksikan dalam program Berkas Kompas, ex pemain sirkus tuntut keadilan dalam channel YouTube Kompas TV.